Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu dan berkumpul dengan teman-teman semua dan ini pertama kalinya saya menginjakan kaki di GIPS. Dan awalnya teman-teman cita-cita saya lulus SMP itu mau masuk GIPS. Tapi terhalang izin orang tua karena memang saya tidak bisa jauh dari orang tua akhirnya tidak diperkenankanlah untuk sekolah keluar dari Balangan. Kebetulan saya orang Balangan teman-teman, saya ini juga hidup yang nomaden. Saya lahir di Balikpapan, pindah ke Balangan, pindah ke Tabalong, pindah ke Banjarmasin. Enggak tahu nanti nih pindahnya kemana lagi ya. Teman-teman saya hari ini akan sedikit bercerita pengalaman saya ketika semasa saya di SMA ataupun di SMP dan di perkuliahan tentang bagaimana saya beradaptasi dan juga membangun sebuah hubungan di lingkungan yang baru. Teman-teman sedikit cerita, saya juga sebenarnya umur 14 tahun memutuskanlah berpisah dengan orang tua saya hidup sendiri di Kabupaten Tabalong. Ada orang Tabalong? Ada orang Tabalong ya. Oke, saya sekolahnya di SMAN 1 Tanjung. Saat itu umur saya 14 tahun dan saya memberanikan diri untuk hidup sendiri di kos. Berbeda mungkin dengan teman-teman yang ada di asrama. Saya harus memikirkan makan sendiri, cuci baju sendiri, macam-macam pokoknya ya selama saya 14 tahun itu. Dan itu membawa saya untuk terus beradaptasi dan membangun sebuah hubungan di lingkungan saya yang baru. Karena jujur saya ke Tabalong tidak ada keluarga teman-teman. Dan saya di kos itu, samping kiri kanan saya itu adalah ibu-ibu yang sudah berumah tangga. Jadi semasa saya SMA itu penuh dengan adaptasi dalam hidup diri saya ya. Oke, teman-teman perkenalkan, saya Haris Fadila, saya saat ini terdaftar sebagai salah satu mahasiswa aktif di perguruan tinggi di Kalimantan Selatan di ilmu komunikasi teman-teman. Dan saat ini juga saya diamanahi sebagai pelaksana tugas dari Sekretaris Jenderal Green Generation Indonesia. Lalu juga saya di tahun 2020 pada saat umur saya 15 tahun, saya mendirikan yang namanya Green Generation Kalimantan Selatan. Nah, teman-teman kita boleh get in touch di Instagram saya di Haris FDLH ___. Boleh nanti kalau misalnya kita punya sesuatu hal yang perlu kita kerjasama ataupun hal lainnya boleh hubungin aja nanti ke sana ya. Baik, teman-teman di sini saya akan bercerita tadi bagaimana saya membangun sebuah hubungan ketika saya di SMA ataupun di masa sekarang seperti itu ya. Nah, teman-teman saya akan mulai dengan pertanyaan pemantik. Apa itu membangun hubungan? Bagi orang membangun hubungan itu berarah ke hal yang rumah tangga. Ya enggak? Duh gimana ya membangun hubungan dengan si A supaya, nah itu tuh. Tapi di sini teman-teman saya akan sharing bagaimana saya membangun sebuah hubungan dalam hal yang positif. Ya, nah teman-teman secara definisi bahwa proses membangun hubungan ini adalah sebuah proses menciptakan dan memperkuat ikatan emosional serta sosial antara individu baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Foto di bawah ini saat saya membangun hubungan dengan wali kota Banjarbaru. Nah, ini teman-teman saya ini memang bergerak terus-menerus ingin terus berdampak bagi orang banyak. Maka saya memulai dengan membangun sebuah hubungan yang positif dengan wali kota Banjarbaru saat itu. Nah, dari ini teman-teman, apa sih manfaatnya? Kenapa kok jadi membangun hubungan itu penting? Ya, yang pertama teman-teman, sarana menjadi tukar pikiran dan ide. Semasa ini, saya membangun sebuah hubungan, saya menemukan ide-ide yang sangat luar biasa. Dan membangun hubungan ini, alhamdulillahnya akhirnya saya bertemu dengan Kak Wawan, bertemu dengan Kak Raida, bertemu dengan Kak Zehrin. Dengan saya membangun sebuah hubungan, saya perlu beradaptasi dengan lingkungan saya yang baru. Nah, lalu teman-teman, nih yang dua, menambah relasi baru hingga menjadi teman curhat. Ada yang punya teman curhat? Mudah percaya nggak sama orang itu? Mudah percaya nggak?
Pertanyaannya, kalau teman-teman curhat percaya atau enggak? Yakin? Yakin nih? Takut-takutnya ya, teman curhatnya nanti cerita ke teman yang lain. Ember kata orang tua. Nah, ini teman-teman yang perlu juga kita pikirkan. Maka ketika kita membangun sebuah hubungan ini, kita harus ada yang namanya sebuah kepercayaan. Ya. Nah, lalu teman-teman, melatih kepribadian untuk terus beradaptasi. Setelah teman-teman saya kemarin tes MBTI saya, itu saya ekstrovert ternyata. Karena apa? Karena ya memang saya selalu membangun yang namanya hubungan. Saya terus untuk memulai percakapan lebih dulu. Nah, nih ya. Nah, lalu teman-teman, 4, membangun banyak peluang dan kesempatan. Ketika saya teman-teman membangun sebuah hubungan, alhamdulillahnya saya mempunyai banyak peluang dan banyak kesempatan untuk saya terus belajar. Nah, dan teman-teman, FYI, teman-teman saya ini rata-rata itu umurnya 25 ke atas. Pertemanan saya ini orang yang lebih dewasa. Teman-teman saat ini umur saya 19 tahun, tapi saya kaget. Umur saya teman-teman 19 tahun, tapi pertemanan saya dengan berteman umur 23, 25, bahkan ada yang 30. Kita masih seumuran teman-teman. Saya lahir 2004. Ada yang 2004 nggak? Nggak ada kan ya? Ada. Kita seumuran aja teman-teman. Saya 2004. Ya, 2004 tapi kelihatannya nggak 2004 kan ya? Tahu kok. Itu dalam setiap saya bertemu dengan orang baru pasti ngira saya 25. Padahal sebenarnya saya 19 tahun teman-teman. Seumuran. Seumuran ya. Nah, lalu teman-teman ya, dari saya 19 tahun ini saya luar biasa. Dari saya membangun sebuah interaksi dengan orang lain, saya menemukan sesuatu hal yang berbeda. Ternyata selama ini teman-teman, ketika saya bertemu dengan orang baru yang lebih tua daripada saya, pikiran saya lebih terbuka. Bukan otaknya, tapi pemikirannya gitu ya. Nah, lalu teman-teman, dari otak saya yang mulai terbuka dengan pertemanan saya yang dewasa gitu kan ya, saya menemukan hal-hal yang saya ketika punya masalah saya harus begini nih. Itu adalah sebuah manfaat atau dampak. Nah, lalu teman-teman, inilah membangun sebuah hubungan, tapi ini hanya 4 saja. Kenapa penting? Sebenarnya penting sekali membangun sebuah hubungan, ya, baik secara profesional ataupun pribadi. Nah, selanjutnya teman-teman, ini aku mau kasih share sebuah tips bagi teman-teman yang sekiranya ini bermanfaat silahkan. Tapi sekali lagi pada hakikatnya semua orang itu berbeda ya. Tidak bisa disamakan satu dengan satu. Maka saya memberikan sebuah tips ala Haris gitu ya. Makanya saya bilangnya ala Haris. Kenapa? Inilah yang saya terapkan. Dari umur saya teman-teman SD itu saya dituntut oleh orang tua saya ini untuk terus membangun sebuah hubungan. Dan juga teman-teman yang mungkin di sini SD sering ke ulang tahun temennya ada nggak? Biasanya ada sesi pertanyaan ya. Itu kalau saya nggak maju kena sama mama saya. Jadi saya harus maju jawab pertanyaan. Walau yang kalau ngejawab pertanyaan nama saya getar tuh. Tapi akhirnya dari saya membangun sebuah hubungan itu tadi teman-teman, akhirnya saya alhamdulillahnya sampai hari ini megang mic gak gugup lagi. Itulah pentingnya membangun sebuah hubungan. Ya. Nah, pertama teman-teman, berani memulai percakapan. Hai guys, lo dari mana nih? Wah, ya harus gitu tuh. Jangan malu kalau misalnya tadi saya sampai di sini, saya nggak punya teman kecuali Mbak Zehrin. Yang MC-nya tadi. Tapi saya berani memulai percakapan. Oh iya saya Haris. Gitu. Tapi ingat, sebuah first impression ya, bagi orang itu penting. Maka ketika kita berkenalan atau memulai sebuah percakapan, gunakanlah yang namanya smiling voice. Saya dari tadi bicara tapi saya senyum loh gitu. Lebih enak daripada perkenalkan nama saya Haris.
Perkenalkan, nama saya Haris. Enakan yang mana? Yang senyum kan? Maka dari itu mulailah sebuah percakapan dengan yang namanya smiling voice. Ya. Nah yang kedua, jadilah diri sendiri. Jangan fake ya. Jadilah diri sendiri. Jangan nurutin orang lain. Jadilah diri sendiri gitu ya. Lalu teman-teman yang ketiga, gunakan keterampilan komunikasi yang baik. Tadi sudah dijelaskan sama Kak Yuyun. Bahwa membangun sebuah komunikasi itu perlu yang namanya keterampilan. Ketika saya teman-teman berkuliah di ilmu komunikasi, ternyata membangun sebuah komunikasi itu luar biasa. Tidak semudah itu. Ada yang namanya psikologi komunikasi, ada yang bagaimana membangun personalitas diri, itu macam-macam. Ya, tapi sekali lagi, bagaimana dalam kita membangun sebuah hubungan itu kita menggunakan komunikasi yang baik. Ya, nah tadi itu macam-macam sebenarnya. Smiling voice-nya harus digunakan, bahasanya harus yang sama-sama dimengerti. Mau nggak kalau misalnya kita berbicara dengan orang yang berbeda suku? Satu bahasa Jawa, satu bahasa Banjar, nggak nyambung. Nggak mungkin nyambung. Ya, nyambung. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa daerah keduanya. Nah itu ya teman-teman, maka gunakanlah komunikasi yang baik ketika kita membangun sebuah hubungan. Lalu teman-teman, hasil dari Haris membangun sebuah hubungan inilah teman-teman. Saya kemarin dipercaya sebagai liaison officer dari salah satu event nasional. Saya ketemu dengan teman-teman Jawa Tengah dan kebetulan saya mempunyai 2 delegasi, Banten dan Jawa Tengah. Ketika saat itu saya harus bisa menyesuaikan diri. Satu aku, satu gue. Gue ini. Karena orang Banten, gimana saya harus menyatukan saya beradaptasi dengan cepat? Mau nggak mau, lu ngapain nih hari ini? Gitu kan? Karena saya harus beradaptasi gitu. Tapi ketika saya ke Jawa Tengah, aku. Artinya kita harus punya jiwa yang adaptasi yang tinggi ya. Ini teman-teman salah satu foto-fotonya saja. Ini teman-teman foto yang sangat langka. Ketika orang Surabaya, orang Malang, orang Riau, dan orang Balikpapan ketemunya di Jakarta. Lalu teman-teman ini ketika saya bekerja di salah satu wedding organizer. Nah ini saya ketemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Ini salah satu selebgram juga di Kalimantan Selatan. Ini ketika saya di Forum Anak Nasional tahun 2019 di Makassar. Sama Mbak Zehrin juga kemarin yang MC-nya tadi itu. Nah teman-teman, satu yang ingin sampaikan. Membangun sebuah hubungan, kita selalu memiliki yang namanya dampak positif ya, ketika kita membangun sebuah hubungan. Tapi bagaimana kita memulai dan menjalankannya. Ya, ketika kita dalam proses menjalankannya kita berbuat hal yang buruk, maka hubungan itu akan tahu sendiri toh. Nah, itulah teman-teman pentingnya membangun sebuah hubungan ini. Tapi diingat, memulai dan menjalankannya harus yang positif. Ya, artinya ini ketika teman-teman lulus dari SMA Gibbs, ada yang mau kerja atau ada yang mau kuliah, satu yang paling penting, ketika teman-teman bertemu dengan orang baru, jangan pernah menghancurkan kepercayaannya. Ketika kita sudah membangun sebuah hubungan itu, ya. Lalu teman-teman, terima kasih dan saya teman-teman senang sekali bisa hadir di sini dan saya harap teman-teman bisa mengambil apa yang baiknya, apa yang buruknya boleh ditinggal saja, apa yang baiknya saja. Dan sedikit karena masih ada waktu ya, tadi diinfokan kakak panitia. Ini teman-teman foto-foto saya ketika beradaptasi dengan banyak orang. Ini teman saya dari Papua, teman saya dari Jawa Barat. Ini teman saya ketika yang tadi fotonya yang bertemu di Jakarta, kami main ke Dufan. Lalu ini ketika saya berkuliah, ini ketika saya di Duta Genre. Lalu juga ini ketika saya di Palembang. Ini teman-teman curhat saya nih berlima. Saya kebetulan kan tidak punya teman tuh di Tabalong. Saya bertemulah dengan 4 orang ini yang menjadi teman curhat saya. Nah ini ketika teman-teman saya perlu beradaptasi dengan cepat terlebih dalam dunia perkuliahan. Sekali lagi terima kasih dan satu pesan saya, teruslah menjadi api untuk menyalakan lilin orang lain tapi jangan pernah padamkan apinya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.